dan Qari kita Muhammad Ihsanul Fatah serta Qari Tilawah Kinasya Aprilia. Hormat kami kepada Dewan Juri, As-Atis wal Asatidhah, Ikhwatal Iman, rahimakumullah. Belakangan ini ada segelintir orang yang menanyakan nasionalismenya orang-orang Islam. Mereka memandang nasionalisme Islam dalam suatu pemikiran yang sempit dan terkesan menyudutkan. Mereka tidak memikirkan nasionalisme orang-orangnya Islam. Padahal yang perlu kita pertanyakan nasionalismenya adalah para pemimpin dan pejabat negeri ini. Mengapa? Karena ketika rakyat kesusahan mendapatkan sembako dan bahan pangan murah, pemerintah hidupnya mewah. Apakah ini pemerintah kita yang nasionalis? Ketika rakyat kesulitan mendapatkan jaminan kesehatan yang layak dari pemerintah, mereka enak-enak melenggang berobat ke luar negeri. Inikah pemimpin kita yang nasionalis? Ketika rakyat kita kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan dan rela menjadi TKI di negeri orang lain, orang Indonesia, pemilik perusahaan, malah mempercayakan orang asing untuk mengoperasikan perusahaan mereka. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ketika masyarakat di Indonesia, siswa-siswi SMA mampu membuat pesawat sendiri, BUMN kita, maskapai kita malah membeli pesawat dari luar negeri. Inikah yang dinamakan BUMN kita yang nasionalis? Maka siapakah sebenarnya yang perlu dipertanyakan nasionalismenya? Sejarah telah mencatat, merdeka atau mati. Allahu Akbar. Begitulah petik takbir kemenangan yang diteriakkan oleh para mujahid-mujahidah, syuhada-syuhada Indonesia dahulu. Wahai para generasi muda penerus perjuangan bangsa, maka siapakah mereka yang meneriakkan petik takbir kemenangan? Nun di ujung barat Indonesia, Cut Nyadin Biro, Cut Nyadin, dan Panglima Polong. Mereka adalah mujahid-mujahidah yang gagah berani. Di ranah Minang ada tuanku Imam Bonjol dengan sorban dan janggutnya yang berwibawa. Di tanah Jawa, kreatur Bandung Lautan Api membara, Muhammad Toha. Tidak lupa Haji Ahmad Dahlan dan Buya Hamka, sang pejuang pena bangsa. Dan juga si aktor Hari Pahlawan, Bung Tomo. Wahai para generasi muda, kita lihat ke ujung timur Indonesia, ada Patimura Ahmad Matulesi, keturunan bangsawan kerajaan Islam Maluku, gagah berani memegang pedang jihadnya untuk melawan misi Gold Glory Gospel para penjajah kafir laknatullah. Sudahkah kita benar-benar berpikir untuk apa mereka berjuang? Keuntungan apa yang didapatkan mereka dari perjuangannya? Pastilah karena kecintaannya terhadap tanah air Indonesia tercinta. Siapalah orang yang rela tanah kelahirannya, warisan nenek moyangnya dirampas oleh para penjajah kafir? Siapalah orang yang rela diatur dan diperintah oleh bangsa asing di negeri sendiri? Siapalah orang yang rela dijajah negerinya dan dieksploitasi kekayaan alamnya? Sesungguhnya para mujahid-mujahidah, syuhada-syuhada Indonesia adalah nasionalis sejati. Oleh karena itu, judul syarahan kami pada hari ini adalah nasionalisme dalam konsep Islam. Konsep nasionalisme dalam Islam sangat relevan dengan firman Allah pada Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dibacakan oleh Qari kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Sesungguhnya Al-Quran telah mengakui eksistensi agama dan suku sebagai realitas yang nyata dari kemajemukan serta pluralitas umat manusia. Jika kita lihat dari ayat tadi, kalimat kita arafu artinya adalah untuk saling mengenal. Kenapa kita harus saling mengenal? Menurut ulama syahid Mesir, pelopor perjuangan Islam kontemporer, Imam Syahid Hasan al-Banna, ta'aruf yang artinya perkenalan adalah langkah awal untuk menuju tafahum yang artinya kesepahaman. Dari tafahum maka akan lahirlah yang disebut dengan ta'awun yang artinya sikap empati. Dari sikap empati akan menumbuhkan yang namanya takaful, yaitu saling tolong-menolong, bahu-membahu. Biar saya orang Minang, teman-teman di sini ada yang Jawa, Batak, Aceh hingga Papua, sesungguhnya kita adalah sama-sama sebangsa dan setanah air. Biar kita di sini Muslim, di luar sana non Muslim, selama berlabel anak Indonesia tidak ada kata pecah, tidak ada kita boleh saling gontok-gontokan. Biar bendera partai ayah-ayah kita berbeda, hakikatnya bendera mereka adalah satu, sangsaka merah putih. Cita-cita perjuangan mereka sama, sama-sama memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bumi yang kita pijak ini adalah buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, buminya orang muslimin. Negara kita yang kaya raya ini adalah amanah untuk kita sebagai khalifatul ard. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewariskan buminya kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, marilah kita menjaga bumi kita dari tangan penjajah dan perusak. Hal ini disangkutkan oleh firman Allah pada Quran surah An-Nur ayat 55 yang akan dibacakan oleh Farid kita. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من
يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق Allahul Azim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa sesungguhnya Dia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana orang-orang sebelum mereka yang telah dijadikan berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan dengan tiada mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah. Wahai para generasi muda, penerus bangsa, marilah kita memberikan kontribusi positif bagi rakyat Indonesia, negara kita. Jangan biarkan bangsa lain mengeksploitasi kekayaan alam kita. Tanpa menunggu Darul Islam tegak, tanpa menunggu sistem Islam berdiri, biarkan kontribusi positif kita mengalir di negara Indonesia. Karena apa? Rasulullah SAW dan sahabatnya dahulu juga telah memulai perjuangannya sebelum negara Islam Madinah berdiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum menutup syarahan kami pada hari ini, marilah kita cermati makna filosofi dari pepatah Arab berikut ini. Habbu watanin minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Sesungguhnya Islam tidak melarang masyarakat atau organisasi apapun timbul di Indonesia, asalkan dengan syarat untuk kemaslahatan umat. Aliran apapun tidak akan dilarang oleh Islam, karena sesungguhnya Islam mendukung penuh nasionalisme yang latar belakangnya adalah memperjuangkan bangsa Indonesia, berdikari di negara Indonesia sebagai generasi muda. Maka Islam pun memerintahkan hal itu. Sekian syarahan dari kami pada hari ini. Cendrawasih si burung irian, konon hinggap berpasang-pasangan. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Pak Taufik menjahit kopiah berbahan baju yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.